Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sony Kusuma Wijayanto dari kelas 11 IPA 5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Berdasarkan rentang frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama infrasonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz. Kedua, audiosonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Frekuensi inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Ketiga, ultrasonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi 20.000 Hz. Hewan yang dapat mendengar gelombang ini ialah anjing dan kelelawar. Karakteristik gelombang bunyi. Bunyi memiliki karakteristik, yaitu bunyi merupakan gelombang longitudinal, hanya merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Dengan kata lain, tidak dapat merambat pada ruang hampa. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Bunyi akan lebih cepat merambat pada medium yang memiliki kerapatan tinggi, yaitu medium padat. Bunyi dapat memantul kalau gelombangnya mengenai suatu benda. Selanjutnya ialah sifat-sifat gelombang bunyi, yaitu yang pertama, 1. Refleksi. Refleksi atau pemantulan adalah sifat bunyi yang akan pertama kita bahas. Ketika bunyi merambat melalui mediumnya, maka bunyi akan dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras. Misalnya, bunyi tersebut mengenai permukaan batu, kaca, ataupun besi. Tapi pemantulan ini juga ada hukumnya. Sudut bunyi yang datang sama dengan sudut bunyi yang terpantulkan. Misalnya bunyi datang 60 derajat dari arah kiri. Nah, bunyi tersebut akan terpantulkan pada arah kanan sebesar 60 derajat juga. Arah datang, arah pantulan, dan garis normal bunyi di antara keduanya berada di dalam satu bidang yang sama. Berikut ilustrasi pemantulan bunyi. Yaitu selanjutnya refraksi. Sifat selanjutnya ini adalah refraksi atau pembiasan. Sifat ini terjadi ketika ada bunyi yang melewati dua medium perambatan yang berbeda. Misalnya melewati air dan udara, maka bunyi tersebut akan dibiaskan atau dibelokkan. Selanjutnya lagi difraksi. Sifat difraksi atau pelunturan ini berlaku apabila ada bunyi yang melewati celah sempit, maka bunyi tersebut akan dilunturkan. Yaitu sebagai contohnya, ketika kamu melewati gang sempit atau jalanan yang sempit, kamu akan tetap bisa mendengar orang-orang berbicara dari dalam ruangan tersebut atau di seberang gang. Karena itu, bunyi bisa melewati celah-celah sempit. Selanjutnya, efek Doppler. Sifat yang satu ini bakal menjelaskan kalau ada sumber bunyi yang menjauhi atau mendekati pendengaran, maka frekuensi yang didengar oleh si pendengar akan naik turun dalam kurung perubahan frekuensi. Contohnya, misalnya kamu lagi berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba kamu mendengar suara siren ambulan dari kejauhan. Nah, ketika ambulan tersebut berjalan jauh, maka suara siren tersebut yang kamu dengar akan lebih rendah. Berikut rumus dan penjelasan pada efek Doppler. Nah, efek Doppler itulah
yang menyebabkan frekuensi siren ambulans berubah ketika mendekati atau menjauhi kita sebagai pendengar. Efek Doppler juga akan berpengaruh ketika sumber bunyi dan pendengar bergerak relatif satu sama lainnya. Interferensi atau perpaduan ini terjadi apabila ada dua bunyi yang saling padu. Kalau keduanya memiliki frekuensi yang sama, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. Namun, jika salah satu bunyi tersebut frekuensinya lebih rendah, maka bunyi yang akan terdengar hanya satu, yaitu yang lebih nyaring atau frekuensinya yang lebih tinggi. Berikut adalah rumus interferensi. Pelayangan gelombang. Sifat yang terakhir ini adalah pelayangan bunyi. Jadi sifat ini akan menjelaskan kalau ada dua bunyi yang berbunyi secara bersamaan, tapi memiliki frekuensi yang berbeda. Berikut ini merupakan ilustrasi bunyi yang memiliki frekuensi yang berbeda. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.